Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Mutiarani dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Miss Dewi Sri Kuning. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yaitu yang pertama, tanpa bekal riset. Jangan pernah menemui narasumber yang tidak memiliki bekal riset sedikit pun, karena proses wawancara tidak akan berjalan dengan lancar atau efektif. Dan juga pertanyaan pun sulit untuk berkembang karena keterbatasan informasi dan pengetahuan. Dan yang kedua, pertanyaan berputar-putar. Secara tidak sadar, terkadang reporter memberikan pertanyaan yang berputar-putar atau tidak langsung pada intinya. Yang ketiga, memaksa dan memojokkan narasumber. Pemaksaan bisa dilakukan seperti berbentuk desakan untuk menjawab beberapa pertanyaan atau menuntut kesediaan seseorang untuk menjadi narasumbernya. Yang keempat, merekam atau memotret tanpa izin. Merekam atau memotret tanpa izin adalah hal yang tidak sesuai dengan etika wawancara. Yang kelima, tidak menghormati narasumber, seperti pakaian yang kotor atau tidak sopan, seakan-akan reporter tidak serius dalam melakukan wawancara. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan. Jawaban dari nomor 2 yaitu yang pertama, buku apa yang terakhir kamu baca? Ini perlu ditanyakan karena untuk mengetahui wawasan dan karakter calon wartawan. Dan yang kedua, hobi kamu apa? Ditunjukkan untuk mengetahui tipe calon wartawan. Yang ketiga, tolong ceritakan kegiatan kamu selama sehari ngapain aja. Pertanyaan ini sangat diperlukan karena dapat mencari tahu mobilitas seorang calon wartawan. Yang keempat, waktu jalan-jalan sendirian paling jauh jalan kemana aja. Pertanyaan ini ditunjukkan karena untuk mengetahui kemandirian calon wartawan tersebut. Yang kelima, berapa banyak teman dekat kamu? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mencari tahu seberapa besar dan cepat kemampuan calon wartawan dalam berjejaring. Jawaban pertanyaan dari nomor 3 yaitu jurnalisme warga adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Dan jawaban dari nomor 4 yaitu yang pertama, jangan menanyakan bagaimana perasaan atas sebuah musibah kematian atau kehilangan. Yang kedua, jikalau terdapat anak kecil sebagai korban, jangan mengekspos mereka karena bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Jawaban dari pertanyaan nomor 5 yaitu UMKO kan sudah menjadi universitas, jadi akreditasi kampus ini apa? Yang kedua, apa keunggulan dari UMKO ini? Yang ketiga, biasanya fakultas apa yang paling tinggi peminatnya? Yang keempat, fakultas apa yang rendah peminatnya dan mengapa? Yang kelima, adakah prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh UMKO? Yang keenam, ada berapa fakultas di UMKO ini? Yang ketujuh, jalur apa saja yang dapat digunakan untuk dapat memasuki UMKO? Yang kedelapan, berapakah uang kuliah yang harus dibayar per semesternya pada setiap jurusan? Yang kesembilan, bagaimana kualitas alumni-alumni yang dihasilkan? Dan yang terakhir, apakah dosen-dosen di sini sudah memiliki pengalaman yang cukup sehingga mereka bisa menjadi dosen, dan apakah mereka dosen yang berkualitas dalam memberi ilmu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.